Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Belajar Bareng. Kali ini Belajar Bareng akan menambahkan soal tes wawasan kebangsaan khususnya pada materi UUD 1945. Jadi sebelumnya kita juga udah share mengenai soal TWK materi UUD 1945, bisa dilihat di playlist kami. Nah, ini untuk soal lainnya. Oke. Nomor 1. Penyimpangan yang pernah terjadi terhadap UUD 1945 yaitu A. Presiden berkuasa penuh atas perubahan atau penetapan UUD 1945. B. MPRS menetapkan Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup. C. Pelaksanaan pemerintahan tidak sesuai dengan UUD 1945. D. Perubahan atau amandemen pasal-pasal yang utama. Atau E. Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR atau DPR dan MA, serta wakil ketua DPA menjadi pemimpin BUMN. Ya, jawabannya adalah B, yaitu pada masa demokrasi terpimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau disingkat MPRS, melalui Sidang Umum MPRS tahun 1963, MPRS menetapkan bahwa Presiden Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup dengan TAP MPRS nomor 3, garis miring MPRS garis miring P. Hal ini sangat bertentangan dengan UUD 1945. Nomor 2. Konstitusi dalam arti sempit adalah A. Keputusan Presiden. B. Dasar negara. C. Pancasila. D. Peraturan pemerintah. Atau E. UUD. Ya, jawabannya adalah E, yaitu UUD. Istilah konstitusi ini berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer yang berarti membentuk, sedangkan arti konstitusi secara sempit adalah piagam dasar atau undang-undang dasar, atau loi constitutionnelle, yang berarti sebuah dokumen lengkap tentang aturan dasar negara. Nomor 3. Bagian UUD 1945 ada yang tidak boleh diubah, sebab jika diubah sama dengan membubarkan Indonesia. Bagian tersebut adalah A. Pasal peraturan tambahan. B. Pasal peraturan peralihan. C. Bab. D. Preambul. Atau E. Pasal-pasal. Ya, jawabannya adalah D. Preambul. Preambul atau pembukaan UUD tidak boleh diubah oleh siapapun termasuk MPR hasil pemilu. Karena mengubah pembukaan berarti mengubah proklamasi. Mengubah proklamasi berarti pembubaran negara. Nomor 4. Amandemen pertama yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR yaitu pada tahun A. 2000, B. 2001, C. 1998, D. 2002, atau E. 1999. Ya, jawabannya adalah E, yaitu tahun 1999. Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah dilakukan perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945. Kemudian sidang umum MPR 1999, tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999, perubahan pertama UUD 1945. Nomor 5. Pertama kali UUD 1945 diberlakukan yaitu pada periode A. 21 Mei 1998 sampai 19 Oktober 1999. B. 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. C. 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. D. 5 Juli 1959 sampai 12 Desember 1966. Atau E. 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Ya, jawabannya adalah B, yaitu pada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. UUD 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sejak tanggal 27 Desember 1949. Di Indonesia berlaku Konstitusi RIS. Nomor 6. Urutan konstitusi yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan 1966 adalah A. UUDS 1950, UUD RIS, UUD 1945. B. UUD 1945, UUDS 1950, UUD RIS, UUD 1945. C. UUD RIS, UUD 1950, UUD 1945. D. UUD 1945, UUDS 1950,
UUD 1945, UUD RIS, atau E. UUD 1945, UUD RIS, UUD S 1950, UUD 1945. Ya, jawabannya adalah E, yaitu UUD 1945, UUD RIS, UUD S 1950, dan UUD 1945. UUD 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950, di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945 dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Oke, lanjut ke nomor 7. Perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 sesuai dengan landasan hukum, yaitu UUD 1945 pasal A39, B37, C35, D34, atau E31. Ya, jawabannya adalah B, yaitu 37. Adapun dasar hukum perubahan UUD 1945 adalah UUD 1945 itu sendiri, yaitu pasal 37 yang berbunyi 1. Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR harus hadir. 2. Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir. 8. Berdasarkan UUD 1945, Presiden mengajukan rancangan undang-undang dengan persetujuan DPR. Hal ini terdapat pada pasal A. 4 ayat 2, B. 2 ayat 2, C. 5 ayat 1, D. 3 ayat 1, atau E. 11 ayat 2. Jawabannya adalah C. Pasal 5 ayat 1. Berikut adalah bunyi pasal 5 ayat 1, yaitu Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nomor 9. Pada pasal 29 UUD 1945 adalah mengenal A. Kebudayaan, B. Koperasi, C. Kebebasan beragama, D. Kesejahteraan tenaga kerja, atau E. Fakir, miskin, dan anak terlantar. Jawabannya adalah C, yaitu kebebasan beragama. Dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 dijelaskan bahwa negara Indonesia berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Nomor 10. Perilaku pelajar terhadap UUD 1945 yang telah diamandemen adalah A. Belajar dengan sungguh-sungguh mengenai kebudayaan Indonesia dan internasional. B. Melaksanakan hak sebagai warga negara sesuai dengan UUD 1945 yang telah diamandemen. C. Menelaah kebenarannya. D. Mengetahui maksud setiap pasal pada UUD 1945. Atau E. Dihafalkan semua isinya. Jawabannya yaitu B. Hal ini sudah jelas bahwa perilaku pelajar terhadap UUD 1945 yang telah diamandemen adalah melaksanakan hak sebagai warga negara sesuai dengan UUD 1945 yang telah diamandemen. 11. Jika Presiden dan MPR tidak memberikan persetujuan bersama dalam RUU, maka A. Langsung diundangkan dan ditulis pada lembaran negara. B. Mengganti draft RUU dan disidangkan kembali. C. Tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu. D. Diajukan pada sidang DPR yang akan datang, atau E. Boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu dengan adanya perubahan. Jawabannya adalah C. Tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu. Pada pasal 20 ayat 3, hal tersebut sudah dijelaskan dan pasal ini telah diamandemenkan pada amandemen pertama. Nomor 12. Pasal yang mengatur Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Hal ini telah mengalami amandemen pada tanggal A. 9 November 2001, B. 21 Oktober 1999, C. 18 Agustus 2000, D. 15 September 2003, atau E. 11 Agustus 2002. Ya, jawabannya adalah B. Pada tanggal 21 Oktober 1999. Amandemen pertama, hal tersebut diatur pada pasal 7 yang diamandemenkan.
13. Berapa hari lamanya MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul DPR atas pemberhentian presiden dan atau wakil presiden setelah MPR menerima usulan tersebut? A. 50 hari, B. 30 hari, C. 25 hari, D. 20 hari, atau E. 15 hari? Jawabannya adalah B. Pada pasal 7B ayat 6 menjelaskan tentang sidang mengenai pemberhentian presiden atau wakil presiden. Paling lama 30 hari setelah MPR menerima usulan DPR. 14. Indonesia mengalami perubahan konstitusi setelah konstitusi RIS yaitu UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara. UUDS mulai diberlakukan pada tanggal A. 17 Agustus 1950, B. 15 Desember 1955, C. 18 Agustus 1945, D. 17 Desember 1949, E. 5 Juli 1959. Jawabannya adalah A. Pada tanggal 17 Agustus 1950, UUDS berlaku membuat Indonesia kembali menjadi negara yang berbentuk kesatuan, karena pada saat konstitusi RIS berlaku. Indonesia berbentuk serikat sehingga negara menjadi terbagi-bagi ke dalam beberapa bagian. 15. Peraturan perundangan yang dikeluarkan Presiden dalam keadaan memaksa adalah A. Perda, B. PP, C. Kepres, D. Perpu, atau E. UU. Jawabannya adalah D, yaitu Perpu. Dalam keadaan yang memaksa, Perpu dibuat sendiri oleh Presiden. Perpu diajukan kepada DPR pada sidang berikutnya. Nah, jika DPR menolak, maka Perpu harus dicabut. Sekian dari soal TWK UUD 1945. Untuk tahu informasi mengenai upload video terbaru kami, bisa subscribe channel YouTube Belajar Bareng. Semoga diberi kelancaran dalam mengerjakan soal CPNS dan semoga kalian lolos. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.